Sebelumnya perkenalkan kak, aku Amelia dari Nutrifiber. Nah, kira-kira kakak siapa namanya? Halo, aku Amanda. Ini dari produk apa ya kak? Ini kita dari Osando. Jadi Osando adalah fruit sando yang kita modifikasi pakai donat, sama buah-buahannya tuh kita pakainya lengkeng, nangka, sama melon. Kira-kira pembeda dari produk kakak sama produk di pasaran itu apa ya kak? Kita bedainnya di ininya sih, kayak misalnya orang-orang pakai roti, kita pakai donat. Terus buah-buahannya biasanya kan yang kayak strawberry, kiwi, anggur gitu. Ini kita pakainya nangka, lengkeng, sama melon gitu. Kira-kira manfaat produk kakak untuk konsumen itu apa kak? Nah, yang kita incar sih sebenarnya kan kita pilih jam jualan jam 1 ya. Soalnya cuaca Jakarta panas gitu. Nah, jadi kita memilihnya jualan kayak ini biar seger aja. Terus buah-buahannya biar ini sih, mungkin kayaknya nggak semua orang tuh familiar dengan nangka ya. Jadi sengaja masukin nangka biar orang ini apa nih, nangka apa nih gitu. Biar kenal gitu. Iya. Kayak gimana sih cara kakak mengelola produk jika ada kenaikan harga atau material? Kalau masalah naik harga atau material, kita anggapnya musiman ya, karena kalau kayak gitu kan pasti bakal naik turun. Nah, jadi aku bakal bansi, untungnya pasti tuh nggak akan minjem untungnya lah, masih ada, walaupun mungkin jadinya untungnya kadang ada, kadang dikit, kadang banyak gitu. At least kan masih ada, dan aku tetap milih harga aku akan stabil, jangan sampai naik turun. Soalnya kalau misalnya kita udah dapet pasar, terus nanti harganya juga naik, nggak semua orang mau terima. Karena kan harganya nanti juga bakal turun lagi. Oh, berarti kira-kira segmentasi pasar kakak itu siapa aja kak? Mahasiswa dong. Iya. Yang mendang-mending gitu ya? Iya, betul banget. Kira-kira gimana sih nih kak cara kakak mengatasi atau mengelola SDM di dalam perusahaan kakak? Contohnya kayak kalau ada yang mungkin numpang nama doang atau mungkin kurang berkontribusi gitu, kayak gimana sih cara? Nah, kalau kita sih, aku tipikal yang langsung kayak bagiin job desk. Jadi kita langsung bagiin job desk, dan juga kita janjian nih jam temunya. Misal ada yang sibuk kayak gini-gini, ada yang ikut lomba mungkin, atau nggak ada yang deadline tugasnya besok loh gitu-gitu. Kita ngertiin gitu. Jadi kita cari titik tengahnya, dan semuanya harus ada job desk. Dan kita tuh kayak selalu nanyain, ingetin kayak yang ini udah belum gitu. Jadi nggak ada yang pengalaman. Kalau ada kita kick out. Ya, terima kasih banyak kak atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan kan nama aku Amelia Kartika dari Nutrifiber, dan di sini aku yang bertanya terkait dengan produk kakak. Sebelumnya boleh perkenalkan kan nama kakak siapa? Oh ya, nama aku Fiona. Oh, dari mana kak? Dari jurusan manajemen di Rusia 2024. Terus untuk bisnis entrepreneur-nya Bandar Tahu. Oh, oke. Kira-kira penjelasan terkait dengan produk kakak itu apa aja kak? Kalau produknya itu kami produknya cemilan gitu ya. Terus di sini kita menyediakan cemilan sehat. Jadi kayak ini ada tahu crispy, terus dengan signature sauce-nya itu Thai chili sauce. Oke. Kalau pembeda produk kakak dari produk-produk yang di pasaran itu kira-kira apa kak? Oke, pembedanya itu kita ada di signature sauce-nya itu si Thai chili sauce itu, ada varian rasanya, ada itu sama balado. Cuma di sini juga tahunya tuh ada bumbu secretnya itu juga sih gitu. Kira-kira manfaat produk kakak terhadap konsumen itu apa? Oke, manfaatnya mungkin kalau mahasiswa kan sering lapar nih, tapi pengennya cemilan gitu kan. Nah, ini cemilannya mengenyangkan sih sama enak gitu. Kira-kira segmentasi pasar kakak itu siapa aja? Segmentasinya untuk mahasiswa umur sebenarnya kita mahasiswa sama juga anak SMA 15 sampai 30 tahun gitu. Oke, berarti yang masih suka nyemil Iya, ya? masih sering. Nah, kira-kira kayak gimana sih cara kakak mengelola produk jika ada kenaikan harga atau mungkin materialnya? Oke, mengelola produknya kita bakal tekenin budget sih maksudnya, terus kita juga mungkin bakalan cari alternatifnya, kita cari pedagang yang emang harga bahan bakunya lebih rendah gitu sih. Nah, kalau bagaimana cara kakak mengelola SDM di dalam perusahaan kakak? Kayak misalnya mungkin ada yang kurang berkontribusi atau mungkin ada yang free rider gitu, kira-kira bagaimana cara mengelola? Kalau emang menurutku sih, kalau untuk itu kita coba efektifin masing-masing SDM itu dengan lihat mereka tuh bisanya di bidang apa gitu, maksudnya kemampuannya mereka, jadi sesuai lagi sih job desk mereka gitu, biar mereka juga enjoy gitu sih. Terima kasih banyak kak. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Amelia Kartika dari Nutrifiber, dan aku berencana untuk mewawancari kakak. Pertama-tama nama kakak siapa? Aku Nabila. Dari mana kak? Dari ininya ya, apa jurusannya? Aku dari DKVCA B25. Kalau nama produk kakak ini apa sih kak? Sebenarnya nama produk kami itu Happy Corner, karena di sini tuh tempatnya untuk bahagia. Oke. Kira-kira kakak bisa jelasin nggak kak, produk kakak ini apa dan tujuannya apa? Oke, jadi produk kami itu sebenarnya mochi, itu variannya ada mochi daifuku dan juga ada mochi bites. Terus tadi apa, sorry? Penjelasan terkait produknya. Sebenarnya itu mochi pada umumnya aja sih, cuman mochi kita tuh beda dari mochi yang lain karena kita gluten free dan juga dairy free. Oke, kira-kira fitur utama yang kakak tunjukkan banget nih di pasaran itu apa aja sih kak, selain dairy free dan gluten free? Selain dairy free dan gluten free, harga dari mochi kami sendiri itu juga bisa dibilang cukup murah gitu untuk bahan-bahannya yang menggunakan gluten free dan dairy free ini, jadi kayak udah terjangkau lah harganya gitu. Kira-kira apakah produk kakak ini memecahkan permasalahan di konsumen ini kak? Iya, karena kan banyak ya orang-orang yang suka manis atau lagi diet, ngejaga pola makan, cuman mereka tuh pengen tetap bisa makan manis gitu kan, tapi ya nggak bisa, makanya kami bikin produk ini biar mereka tuh juga bisa merasakan dan juga makan makanan manis kayak mochi. Nah, yang terakhir nih kak, kira-kira kayak gimana sih cara kakak mengelola resiko terkait dengan sumber daya atau material yang mungkin terjadi nantinya, kayak contohnya kelangkaan produk ataupun contohnya kenaikan harga produk ataupun mungkin ada kelompok kakak yang free rider gitu? Sebenarnya kalau misalnya untuk kelangkaan produk, untuk kami sendiri, alhamdulillah tuh mochi kan buatnya tuh gampang ya, kayak tepung, coklat dan segala macam. Jadi masih banyak tempat-tempat lain yang menjual bahan bakunya gitu, apalagi dairy free dan juga gluten free itu kan udah banyak kayak di mana-mana. Jadi alhamdulillah itu nggak terjadi. Terus kalau mungkin untuk apa tadi? Kenaikan harga produk? Kalau untuk kenaikan harga produk, sebenarnya masih terjangkau aja sih, kan kita start dari harga sekarang 25 ya. Nah, sementara harga di pasaran tuh mochi ada yang 25 sampai 35-an gitu. Jadi masih aman aja untuk harga produk naik gitu. Kalau cara kakak mengatasi, mungkin salah satu kelompok kakak ataupun salah satu bagian dari tim kakak tuh mungkin ada yang free rider ataupun ada yang kurang berkontribusi, cara kakak mengatasi kayak gitu? Cara mengatasinya sebenarnya lebih ke kita ajak diskusi, kayak misalnya kan pasti kalau misalnya orang itu nggak bekerja atau gimana itu kan ada alasannya ya kan, mungkin entah dia nggak bisa naruh modal atau segala macam, ya kita diskusi sama-sama aja sih kayak apa permasalahannya biar bisa enak diselesainya gitu. Terima kasih banyak kak. Sama-sama.
Pertama-tama, perkenalkan Kak, aku Amelia Kartika, selaku CEO dari Innovative Fiber. Nah di sini aku ingin bertanya dengan Kakak siapa? Nama aku Rizka, Oke. Dari mana Kak? dari Coffee Chills. Oke. Kira-kira Kak, produk Kakak ini tentang apa sih Kak? Kita jualan es lilin dan ada jelinya di dalam. Oh, oke. Nah kalau pembeda produk Kakak dari produk-produk yang ada di pasaran itu kira-kira apa Kak? Kan biasanya es lilin itu cuma es aja kan, dan ada sirup atau apa. Cuma kita es lilinnya tuh base-nya susu, tapi ada jelinya. Jelinya tuh ada rasa kayak leci, strawberry gitu. Oh, oke. Kira-kira manfaat produk Kakak terhadap konsumen nantinya yang diharapkan itu apa Kak? Ini sih kayak melepas dahaga gitu biar dan lebih chill gitu, biar dingin adem gitu. Oke. Nah kira-kira target market Kakak atau segmentasi pasar Kakak itu apa aja? Dari anak kecil ke dewasa sih kak. Oh, oke. Yang menengah ke bawah gitu ya? Ya. Atau menengah ke atas? Menengah bawah menengah atas. Oke. Semua kalangan berarti. Basically ya. Terus gimana sih kan cara Kakak mengelola produk jika ada kenaikan harga atau material Kakak gitu? Atau mungkin Kakak bakal naikin harganya atau mungkin masih bertahan atau mengurangi porsi gitu? Mungkin kalau naik naik harganya nggak tinggi-tinggi banget mungkin masih ada harga di sini gitu ya. Tapi kalau naiknya agak tinggi mungkin dinaikin juga. Oh, oke. Terima kasih banyak Kak. Terima kasih. Iya. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Amelia Kartika, selaku CEO dari Innovative Fiber. Nah kali ini aku ingin bertanya ke Kakak dengan Kakak siapa? Kakak Fredrik Dari mana Kak? dari Fudo. Oke. Nah kira-kira tujuan Kakak membuat produk ini apa sih Kak? Kita tuh manfaatnya itu tadi kita ngincar itu awalnya dibuat relaxing sama buat pewangi ruangan itu. Oke. Terus kira-kira gimana sih kan cara Kakak memecahkan permasalahan yang ada di konsumen Kakak, dan kira-kira produk ini memberikan solusi atau enggak Kak di konsumen Kakak? Kalau menurut kritis kami sih memberikan solusi karena kayak berdasarkan jurnal-jurnal juga scented candle ini dapat mampu mengurangi kesemasan, stres gitu sih. Kan dari brand-brand di luar sana kan banyak banget nih Kak, brand yang scented candle yang sama juga. Kira-kira apa sih Kak yang membedakan brand Kakak itu menjadi brand yang pembeda dan ada ciri khasnya gitu? Pertama kita tuh ramah lingkungan ya, kita dibuatnya dari soy wax dari kaca kedelai. Terus kita juga orientednya di rasa buah-buahan, karena di luar kan kita kayak banyaknya rasanya buah-buahan gitu-gitu. Oke, kalau misalnya Kakak nih, kan kita nih pasti dalam berbisnis punya resiko yang pasar yang besar banget, bisa dari resiko SDM maupun resiko produknya sendiri. Nah, kira-kira nih bagaimana sih cara Kakak mengatasi resiko-resiko tersebut atau mungkin resiko kenaikan harga dan lain-lainnya gitu? Kalau untuk SDM sih kita udah bagi job desk dari awal. Terus kalau yang buat SDM kita udah hitung kosnya, kalau misalkan terjadi kenaikan kita masih bisa survive. Oh, oke. Berarti Kakak kira-kira ada rencana untuk kenaikan harga nggak kalau misalnya ternyata harga bahan di pasaran tuh naik? Untuk saat ini belum sih. Oh, belum. Terima kasih banyak Kakak atas waktunya.